Hai semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dijauhi dari segala mara bahaya dan celaka, dan diberikan banyak kebaikan dalam kehidupan kalian. Amin. Jadi di video kali ini aku mau cerita pengalaman aku menangani anak yang kena ISK. Sebenarnya bukan aku yang nanganin sih, cuma aku merasakan aja gitu. Karena anak aku sampai dirawat di rumah sakit. Nah, gimana cerita selengkapnya? Tonton videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya aku tuh semangat bikin kontennya. Terima kasih banyak. Oke, jadi pas tanggal 15 Maret itu anak aku itu beda banget. Dia itu udah rewel, minta ampun, rewel banget. Jadi maunya tuh digendong terus, digendong jalan-jalan keluar, di dalam pun maunya digendong. Kalau nggak digendong ya kayak gini, dia goleran kayak gitu, nangis ngerengek-ngerengek. Seharian semalaman rewel yang minta ampun. Kalau siang itu dia mintanya gendong terus, pokoknya kayak gak nyaman gitu deh, bener-bener rewel minta ampun. Akhirnya ya itu sehari-hari aku tuh gendong dia sampai kerjaan itu terbengkalai gitu kan. Aku belum sempet mikir macem-macem tentang dia, aku cuma mikir oh lagi fasenya rewel gitu. Makanya aku tenang-tenang aja, cuma aku rada kesel, rada capek banget sih, karena biasanya dia tuh anteng banget, anaknya memang anteng gitu ya, nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu pecicilan gitu. Nah yang beda banget pas tanggal 15 Maret itu, 15, 16, kayak 17, 18, 4 hari itu lah pokoknya dia juga rewel tapi mau nyusu, dia tetap mau nyusu gitu. Cuma yang bedanya adalah dia nggak mau makan. Ya memang si anak aku itu emang GTM parah sih, memang dia punya kebiasaan GTM gitu, emang dari awal MPASI emang udah rada susah gitu. Sampai akhirnya pas di tanggal 15 itu benar-benar nggak mau makan sama sekali, tapi nyusu itu kuat banget, bener-bener kuat. Aku jadi seharian tuh bisa nyusuin dia, kerjaannya itu cuma nyusuin sampai kerjaan rumah itu terbengkalai gitu. Oke, sudah 15, 16, 17, 18, udah cukup lama ya. Akhirnya pas tanggal 16-nya dia tuh rada-rada sumeng gitu. Dia rada sumeng, dia panas badannya sampai kalau diukur sih sampai 38an gitu, 38 derajat gitu kan. Akhirnya aku dan suami memutuskan untuk kasih dia paracetamol, karena itu penolong pertama kalau di rumah ya saat panas. Aku kasih paracetamol gitu kan, terus nggak aku mandiin gitu. Tapi tetap panas dan malah akhirnya dia mencret, BAB-nya tuh mencret parah gitu, sampai sehari itu bisa kali ada 5 kali mencret gitu. Dan karena dia juga beberapa pas 6 bulan pernah mencret juga dan masih punya obat kayak apa sih, Oralit gitu, akhirnya kita kasih Oralit gitu. Tapi nggak menolong juga karena dia nggak mau minum itu obat gitu, dia nggak mau minum itu obat. Akhirnya kita bingung dong, paracetamol juga udah dikasih tapi nggak ngaruh gitu. Tanggal 16, 17, 18, 3 hari itu kita benar-benar mencoba untuk menangin diri gimana caranya, karena masa pandemi gini aku juga nggak tega ngajak anak bayi ke rumah sakit, ke dokter gitu kan, sampai dibalurin bawang segala macam tapi nggak sembuh gitu. Nah akhirnya kita memutuskan untuk udahlah, kita nggak bisa kayak gini terus, takutnya malah yang ada nanti terlambat atau terjadi sesuatu gitu kan. Akhirnya kita bawa ke dokter spesialis anak di rumah sakit terdekat rumah gitu. Akhirnya tanggal 19 itu kita ke rumah sakit dan tanpa babi ibu kita langsung nanya dokter spesialis anak yang saat itu detik itu ada praktek gitu, karena emang bener-bener buta banget sama jadwal rumah sakit tersebut, karena emang baru pertama kali ke rumah sakit yang itu gitu. Akhirnya ada tuh kebetulan dokternya tinggal 1 jam lagi loh, tinggal 1 jam lagi, untungnya masih udah nggak masalah deh, yang penting kita dapat dokter gitu. Akhirnya di sana diperiksa dan ditanya, ini ganti popoknya berapa kali sehari gitu. Gak nentu sih dok, tapi biasanya 4 kali sehari, aku bilang gitu kan. Tapi kalau BAB sih bisa lebih gitu, karena kan kalau BAB kan langsung ganti, langsung dibuang dan ganti baru gitu. Kata dokternya 4 kali sehari itu terlalu dikit gitu, itu kurang baik, harusnya 6 kali lah minimal.
Pak dokter kayak gitu gitu. Akhirnya diperiksa, ternyata dia itu di kemaluannya katanya ada fimosis. Kalian tahu fimosis itu apa? Nanti aku bakal kasih lihat gambarnya ya, ilustrasinya gitu. Jadi fimosis itu fimosis di kemaluan anak aku itu katanya lubang di kemaluan itu kecil gitu, sehingga menyebabkan kotoran tuh menyumbat gitu, dan menyebabkan kalau kencing itu sakit gitu, dan kencing tidak lancar katanya sih gitu. Meskipun aku perhatiin anak aku sih nggak kayak gitu, nggak ngerasa sakit atau kencing sedikit enggak, kencing lancar, mancur gitu. Tapi nggak tahu itu dokter bisa vonis fimosis, aku juga nggak tahu. Dan dokter nyaranin untuk sunat gitu, karena fimosis itu memang obatnya ya harus sunat gitu. Akhirnya aku ya gimana baiknya lah dok gitu, tapi sebelum melakukan sunat harus dicek dulu gitu, karena anak aku tuh demam tinggi kan. Akhirnya dicek darah, dicek urin, udah tuh aku nunggu sampai berjam-jam, 2 jam ada lah gitu, nunggu hasilnya sampai 2 jam lebih, 2 jam setengah, karena cek darah dan cek urin. Dan karena tinggal sejam lagi, sedangkan hasil tesnya itu 2 jam lebih, akhirnya dokternya udah pergi gitu. Dan hasil labnya itu dikonsultasiin melalui telepon dengan asistennya, susternya gitu. Dan ternyata muncullah hasilnya bahwa anak aku itu mengalami infeksi saluran kemih atau ISK ya, disingkat ISK. Dan untuk hasil tes labnya, anak aku tuh sel darah putihnya memang meningkat, ya memang meningkat karena sedang ada infeksi gitu kan. Ya pokoknya ada infeksi gitu di darahnya juga, akhirnya terjadi infeksi gitu, di saluran kemihnya juga ada infeksi. Itu yang menyebabkan anak aku tuh gak turun-turun meskipun udah dikasih paracetamol gitu. Ya itulah namanya orang awam ya gitu. Makanya lebih baik buat kalian para mami-mami yang udah 2 hari gak turun-turun, lebih baik ke dokter aja deh, jangan ambil resiko gitu. Dan karena anak aku juga BAB terus, benar-benar BAB sampai lemes banget. Jadi di rumah dia tuh nggak kuat duduk, bahkan untuk duduk aja dia tuh nggak kuat, langsung pletoy, langsung tiduran. Terus tidur juga nggak nyenyak, selalu nangis terus gitu. Akhirnya setelah hasil lab keluar itu ya, anak aku SK, terus leukosit naik gitu kan. Pokoknya intinya benar-benar emang ada infeksi lah gitu di tubuh dia gitu, yang mana aku juga nggak tahu gitu itu dari mana. Mungkin dari makanannya, karena memang anak aku juga suka makanan yang aku makan juga gitu. Dan anak aku juga suka ngulum-ngulum jarinya, anak aku juga suka ngulum-ngulum benda-benda yang ada di sekitarnya gitu. Atau mungkin aku masaknya juga nggak higienis gitu kan, bisa juga gitu. Dan untuk ISK-nya juga bisa karena popok anak aku yang terlalu lama gitu, yang udah sampai basah banget, terus nggak aku ganti-ganti, itu juga bisa gitu. Pokoknya banyak faktor gitu. Akhirnya anak aku dikasih banyak banget obat, nanti aku bakal kasih lihat obatnya ya. Nah jadi anak aku dikasih banyak banget obat, karena emang keluhannya banyak juga sih, ada BAB ya kan, terus juga muntah-muntah terus. Anak aku tuh muntah terus, bisa 10 menit sekali muntah, karena dia cuma maunya ASI, jadi muntahnya tuh ASI gitu. Dan karena dia maunya ASI juga, BAB-nya juga ASI, sampai benar-benar warnanya putih gitu. Dia minum nggak mau, mungkin nggak ada daya dan upaya gitu ya, aku nggak tahu deh, mungkin mulutnya nggak enak, cuma ASI yang dia masukin gitu. Nah akhirnya dokter ngasih obat, ada zinc ini ya, ini zinc katanya sih dikasih 1 kali sehari gitu. Dan zinc ini untuk kekuatan kali ya, karena emang lemes banget. Terus ada ini antibiotik ini hanya diminum nggak lebih dari 7 hari. Setelah itu ada obat mual, karena emang muntah-muntah terus, ya ampun sedih banget. Udah gitu anak aku juga dapat obat Lactobi, kalian pasti tahu deh Lactobi ya, itu dari rumah sakit dikasih 10 pieces gitu. Dan anak aku juga dikasih cairan supaya nggak terlalu dehidrasi ini. Total ada 5 obat ya, total ada 5 obat yang mana memang harus dikonsumsi dan harus rutin gitu. Akhirnya
sampai rumah ya, sampai rumah aku minumin lah buat anak aku, tapi nggak ada satupun obat yang berhasil masuk, nggak ada. Jadi obatnya itu keluar lagi dan keluar lagi. Aku benar-benar pusing banget, gimana mau sembuh kamu nak gitu, obat yang harusnya kamu minum aja nggak bisa masuk gitu. Panas masih tetap, BAB masih tetap, muntah masih tetap. Akhirnya kita udah panik banget, terus udahlah kita nggak bisa kayak gini terus. Aku bilang ke suami, kita harus segera bawa ke IGD aja ya. Akhirnya aku dan suami memutuskan untuk bawa anak aku ke IGD. Alhamdulillah banget, sampai IGD langsung disambut baik oleh dokter dan susternya, karena IGD-nya luas, banyak tempat tidurnya, jadi anak aku nggak nunggu sama sekali, langsung dapat kasur dan langsung ditangani, langsung dikasih pertolongan pertama, dikasih infus, dikasih obat segala macem, dari bubur juga, karena takutnya karena demamnya udah tinggi dan udah lama takut kejang gitu kan. Akhirnya dikasih obat cairan lewat bubur. Dari situ anak aku tuh nggak muntah-muntah lagi, meskipun BAB-nya masih terus 10 menit sekali dia BAB, dan BAB-nya itu banyak banget airnya. Aku bingung itu air dari mana, sedangkan dia juga nggak minum, dia cuma ASI gitu ya, mungkin air ASI gitu ya. Sampai benar-benar dia rewel banget. Akhirnya anak aku, aduh serak, kayak pengen nangis banget sih, bayangin ya, anak aku tuh sampai disuntikin, diambil darah, karena kalau mau dirawat di rumah sakit itu harus dicek darah gitu kata dokternya. Kita nggak bisa langsung kayak dirawat, enggak, jadi harus dicek darahnya kira-kira sakitnya parah apa enggak. Akhirnya dicek darah, nunggu hasil lab gitu, ternyata memang benar anak aku itu ada infeksi gitu. Dan dicek juga BAB-nya, kalau di rumah sakit pas sama dokter anak itu urinnya, sekarang BAB-nya dicek, dan ternyata memang di dalam BAB-nya itu terdapat lemak gitu, ada lemak-lemaknya, karena nama anak aku suka makan coklat, dan itu yang bikin dia tuh mencret mules gitu. Dan emang benar kata rumah sakit sebelumnya gitu, memang leukositnya lagi tinggi, lagi melawan infeksi, lagi melawan bakteri gitu. Alhamdulillah dapat kamar, dan begini kondisinya. Aku bakal kasih lihat kamarnya tuh nyaman banget ya. Jadi satu kamar itu kelas 2, ada 5 bed. Sebenarnya ada satu temennya, cuma dia nginep 3 hari juga, sama kasusnya BAB, muntaber juga, dan dia udah pulang, cuma ketemu sehari doang gitu. Akhirnya kita sendiri di situ. Cukup nyaman karena ini rumah sakitnya gedungnya baru. Oh ya, ini teman-teman, ruangan perawatan anak aku. Ini adalah ruangan kelas 2. Meskipun seharusnya aku tuh BPJS-nya kelas 3. Cuma aku alhamdulillah kok malah dapat kelas 2 gitu. Di kelas 2 ini nyaman banget, ada 5 bed ya, yang 4 kosong. Cuma ada diisi sama anak aku doang. Tadinya sebelahnya tuh ada juga anak bayi, cuma dia udah pulang, jadi cuma sehari kita sama-sama. Setelah itu 2 hari aku dan anakku sendirian gitu. Dia lagi tidur, dia bakal nangis sih biasanya kalau aku geser. Dia maunya aku juga ikutan tidur di tempat tidur, karena dia maunya netek doang. Tuh darahnya suka keluar gitu karena dia gerak-gerak mulu. Nah tuh kan dia melek kan, dia tahu aku nggak ada di tempat tidur, makanya dia nggak nyenyak tidurnya. Sedih banget sih. Tidur sampingnya, makan makanan dia juga aku yang makan, rasa aku yang kayak sakit deh. Nah ini kondisi anak aku, dia lunglai banget, dan meskipun udah di ruang perawatan dia masih tetap BAB, bahkan 5 menit sekali. Ini makin parah
BAB-nya makin parah banget intensitasnya, terus kuantitasnya juga makin banyak. Jadi aku di sana itu, di rumah sakit itu kayak aku yang sakit loh. Jadi aku juga di kasur juga karena dia maunya nempel terus, dia maunya nempel sama aku terus seharian. Aku geser sedikit pun dia selalu nangis. Aku cuma bisa geser kalau dia lagi tidur gitu. Dan dia trauma sama suster karena setiap kali suster datang pasti ada aja treatmentnya, kayak entah itu diambil darah, disuntik, dibenerin infusnya gitu. Dia jadi trauma banget gitu. Ya udah tuh sekitar 2 hari di ruang perawatan dia masih BAB terus. Aku tanya dong sama susternya, suster kok ini nggak berhenti ya, obatnya manjur apa enggak gitu. Polos banget ya. Emang begitu Bu, ketahanan tubuh anak itu beda-beda. Ada yang dikasih obat nggak lama dia sembuh mencretnya, tapi ada juga yang dikuras dulu gitu, bakterinya disuruh keluar dulu, kotorannya gitu, karena memang anak saya kan lagi infeksi, jadi memang banyak bakteri gitu, jadi harus dikeluarin kata gitu. Oh aku sedikit lega, aku semangat banget. Kalau dia pup pasti aku langsung bawa ke kamar mandi, aku bersihin semuanya biar nggak tambah infeksi. Berapa jam sekali, pokoknya nggak sampai sejam aku tuh selalu ganti pampasnya karena memang cepat banget penuh gitu. Karena kan dia air infusannya juga kan terus-terusan dikasih, terus obat segala macam, jadinya makin banyak lah itu kencingnya gitu, belum lagi dari asinya. Pokoknya 2 hari lebih, hampir 3 hari dia tuh masih BAB kayak gitu. Dan hampir pas mau 3 hari lebihnya itu dia nggak terlalu banyak BAB-nya teman-teman. Yang tadinya sampai aku hitung sampai 15 kali sehari, coba bayangin 15 kali sehari BAB. Di hari ketiganya dia cuma 3 kali sehari, dan itu progres yang sangat baik gitu. Dan dokter nyaranin jangan makan coklat gitu, karena memang anak aku suka coklat dan aku juga suka banget coklat, karena memang itu yang bikin dia jadi mencret, mules gitu. Dan suster nyaranin karena aku masih menyusui, aku harus menjaga kebersihan, harus mandi 2 kali sehari, ganti daleman, ganti baju gitu, karena bakteri yang ada dalam tubuh aku bisa aja dengan mudah masuk ke badan anak aku gitu. Dan buah-buahan yang boleh dimakan anak aku adalah hanya pisang dan apel. Dan alhamdulillahnya kakak ipar aku bawain kedua buah itu benar-benar cocok dan pas banget gitu. Nggak boleh makan jeruk, pokoknya difokusin makan pisang sama apel aja kata susternya kayak gitu. Ya udah aku nurut dong gitu. Hari pertama dia mau makan ya, meskipun cuma 1 suap. Hari kedua, hari ketiga dia nggak mau makan, dia cuma mau ngemil. Tapi pas aku makan nasi padang dia mau. Ya udah aku kasih nasinya aja gitu. Jadi memang harus sabar banget kalau dia nggak mau makan. Memang kata dokter ya memang lagi kondisinya dia nggak fit gitu, dia nggak ada nafsu makan sama sekali, jadi nggak masalah. Meskipun cuma maunya menyusu terus nggak masalah kata dokter dan suster. Ya udah aku sedikit lega banget. Intinya apapun yang terjadi sama bayi yang lagi muntabir ISK, maunya tiduran, lemes, nggak mau makan, itu wajar gitu, selama masih dalam pengobatan gitu, obatnya masih lanjut gitu. Ya udah akhirnya anak aku tuh hanya 3 hari, alhamdulillah banget 3 hari boleh pulang. Dan setelah pulang itu dikasih obat lah, kasih antibiotiknya tuh banyak banget. Ada 2 macamnya antibiotik, bentuknya apa sih namanya, puyeng gitu, dan ini pahit banget, susah banget ngasih antibiotik ini ke anak aku. Ini racikan dari apotekernya ya. Terus dikasih paracetamol, kali-kali anak aku demam lagi gitu. Terus Lactobi, ya aku suruh beli Lactobi lagi, dan kebetulan Lactobi yang dari rumah sakit sebelumnya itu masih utuh, jadi aku minumin yang itu gitu. Jadi emang Lactobi kayaknya obat wajib kalau anak muntabir kali ya gitu. Dan akhirnya aku juga dikasih dikasih surat rujukan gitu untuk 3 hari setelahnya datang ke dokter spesialis anak yang rawat aku pas di rumah sakit gitu. Akhirnya aku datang. Terus juga dokter lagi-lagi ngingetin ke aku jangan makan coklat, jangan ngasih coklat ke anak kayak gitu, kasih makanan sehat dulu gitu. Dan aku dikasih obat sama sekali karena memang keadaannya udah membaik, alhamdulillah udah membaik banget, udah nggak muntah, udah nggak demam, udah nggak BAB gitu. Hanya dikasih
nasihat untuk naikin berat badan, karena berat badan anak aku tuh nggak naik-naik 1,5 tahun, cuma 10 kilo, dan itu tuh udah lama banget nggak naik-naik, itu stuck banget gitu. Pantesan anak aku tuh stuck minta ampun karena memang ada infeksi di dalamnya gitu, dia nggak nafsu makan sama sekali gitu. Nah akhirnya dokter ngasih resep Curvit. Ini label rumah sakit karena aku belinya di apotek rumah sakit gitu ya. Dia cuma ngasih Curvit. Sebenarnya aku juga udah punya banyak banget suplemen makanan sih untuk anak aku, yang kalau kalian pernah lihat video aku udah pernah nge-review Apialis, terus juga apa ya, ada 2 lah, aku udah nge-review, meskipun aku banyak banget beli juga gitu, tapi dikasih baru lagi Curvit. Nanti aku akan cobain gimana reaksinya ya. Ini harganya, aku beli harganya 36.000 ya, di apotek rumah sakit ini 36.000. Curvit aku nggak bisa nge-review karena ini belum aku kasih ke anak aku. Jadi pasca kesembuhan ini aku masih kasih Apialis buat anak aku, karena masih tinggal seperempat lah, sayang nggak dihabisin gitu kan, karena lumayan mahal, lebih mahal dari Curvit. Jadi aku kasih Apialis terus. Nanti kalau udah ini hari ini udah habis Apialis, bakal aku lanjutin dengan Curvit ini. Oke. Jadi begitu teman-teman, intinya kalau lagi muntaber gitu terus demam, nggak masalah anak nggak makan, nggak usah dipaksa, karena kalau dipaksa nanti dia trauma, dan malah selanjutnya pas dia udah sembuh dia nggak mau makan gitu. Dia maunya apa, nete ya udah kasih pepe terus gitu. Terus dia mau tiduran, ya udah bisik-bisik tiduran, nggak apa-apa. Kita yang masih jadi ibu menyusui ya, asupan makanannya harus dicukupi, bila perlu minum multivitamin untuk ibu menyusui gitu. Kalau aku minum Blackmores teman-teman, kalian bisa lihat, scroll lagi review Blackmores yang aku udah buat ya. Oke. Nah cerita pasca sembuh ya, pasca sembuh dari sakit, anak aku luar biasa banget, dia mau makan, dia jadi lahap makan, alhamdulillah wa syukurillah, masya Allah. Kebahagiaan seorang ibu itu simple banget ya, anak mau makan aja tuh rasanya bahagia banget, rasanya bener-bener seneng banget gitu. Yang tadinya itu susahnya minta ampun, kecuali nyusu itu tuh gampang banget, pasti mau terus gitu. Ini bener-bener dia mau makan sendiri, makannya dapat banyak gitu, luar biasa. Ternyata memang alasan dia selama ini GTM karena emang dia itu ada infeksi gitu, dan aku nggak tahu gitu. Dan untuk kasus fimosisnya, aku nggak jadi nyunatin anak aku karena dokter di rumah sakit yang kedua ini yang dirawat ini ngecek, katanya bukan fimosis, bukan gitu, emang lubangnya kecil aja gitu. Kan ditanya tuh, kencingnya masih lancar kan, masih banyak, masih lurus gitu, dan nggak tersendat-sendat gitu, dan kemaluannya nggak mengembang kan pas kencing. Aku bilang enggak sama sekali gitu, cuma ini aku tahu fimosis juga dari dokter spesialis anak sebelumnya gitu. Ternyata enggak, akhirnya nggak disunat, cuma dirawat aja untuk menyembuhkan infeksi BAB dan muntahnya itu. Dan alhamdulillah 3 hari dirawat sembuh dan keluar dari rumah sakit. Masih rewel dikit-dikit, wajar, hawa-hawa masih sakit, tapi mau makan, nggak GTM. Aku bakal kasih lihat videonya ya, dia mau makan. Nah ini dia momen Dimainin sih, dimana aku kasih dia makanan. Aku kasih dia lauk ikan, tapi dia nggak terlalu suka pakai lauk, dia tuh suka banget makan dengan nasi aja gitu. Itu ada-ada aja tuh minuman ditumpuk-tumpuk gitu. Nah ini satu suap yang berhasil dia makan, itu selalu aku apresiasiin banget. Aku nggak pernah nuntut dia untuk makan banyak demi ego aku nggak. Aku selalu bersyukur berapapun yang ia mau masukin ke. Ya begitu teman-teman, jadi perjalanan anak aku kena ISK, mutaber, sampai GTM berbulan-bulan itu ternyata ya itu penyebabnya adalah dia memang lagi sakit gitu. Doain semoga anak aku terus sehat, dan aku doain juga semoga anak-anak kalian semua sehat, dijauhi dari segala penyakit ya. Dan yang GTM akan kembali lagi mau makan ya. Intinya kalau tips dari aku, kalau anak GTM jangan pernah dipaksa, karena sekali dipaksa dia bakalan mikir, ih berarti
ini nggak menyenangkan nih buat aku karena aku harus ngelakuinnya dengan terpaksa gitu, dan ini malah membuat dia traumatis gitu. Makanya udah biarin aja dan kasih variasi-variasi lain aja gitu. Oke teman-teman, sekian cerita pengalaman aku, curhat aku tentang anak yang pernah ISK, Mutaber ya, dan GTM ini. Semoga bisa membuka pikiran kita bahwa gak ada yang salah pada anak kita, cuma kitanya yang belum tahu, cuma kita yang gak paham tentang kondisi sebetulnya gitu. Makanya jangan pernah takut untuk ke dokter, karena siapa lagi yang tahu tentang kesehatan kalau bukan dokter gitu. Karena memang kapasitasnya kan memang dokter gitu, kita nggak punya kapasitas apapun untuk mendiagnosa, untuk menerka-nerka gitu. Jadi gitu teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan kalian boleh tanya-tanya apapun di kolom komentar, karena aku paling seneng banget kalau ada penonton terus nanya. Aku berasa kayak punya teman baru gitu loh. Oke ya, buat yang baru ngeklik videoku, salam kenal juga. Semoga kita bisa saling berbagi pengalaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.